Duduk kekasih Tuhan semuanya. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan semua. Haleluya. Yang di rumah juga saya berdoa semua diberkati Tuhan. Senang bersama saudara lewat live streaming ini. Tema khotbah saya pada sesi kedua minggu ini adalah berpangku tangan itu haram. Saya masih terus berusaha untuk mengajar bagaimana kita masuk dalam new normal, saudara. Supaya Bapak Ibu benar-benar dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan bisa melewati new normal nanti dengan excellent. Berpangku tangan itu haram. Kita buka dulu firman Tuhan, saudara. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-10, saudara. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara 2, 3, 1, ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, 2. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Entah berapa kali saudara sudah pernah ketemu ayat ini atau mendengarkan pendeta baca ayat ini atau saudara merenungkan firman Tuhan, dapat renungan pagi dengan nats ayat ini. Sekali lagi saya mau baca buat saudara, perhatikan inilah firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kata Paulus kepada jemaat Tesalonika, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Kembali lagi Paulus menekankan ini kepada jemaat Tesalonika, hari ini kepada saudara dan saya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kata Tuhan lewat mulutnya Paulus disampaikan kepada Tesalonika, disampaikan kepada kita pagi hari ini. Jika kau tidak bekerja, janganlah makan. Berarti kalau kebenaran ini saya pakai dengan kalimat yang berbeda, kalau kau mau makan, maka kau harus bekerja. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya melihat banyak orang yang masih sukanya mengeluh. Banyak hari-hari ini orang yang malas, saya lihat sudah zamannya susah, malas pula. Hari-hari ini masih banyak orang yang senangnya nganggur, cuma kongko sana, kongko sini. Ngobrol sana, ngobrol sini, tanpa berdampak, berfaedah bagi hidupnya dan keluarganya tentunya. Dan terlebih lagi banyak orang di luar sana yang hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang. Maafkan saya, kekasih Tuhan. Maafkan saya, kekasih Tuhan di sini. Kalau itu kalian, saya berani berkata sebagai gembala di sini. Bukan seorang Kristen. Sebab firman Tuhan jelas berkata, kalau kita bekerja, maka pasti kita akan makan, bisa makan. Lagu tadi sebelum saya khotbah itu pas banget, pada saya gak janjian dengan worship leadernya. Kalau kita mencari, kita akan mendapatkan. Kalau kita mengetuk, kita akan dibukakan. Terlebih kalau kita mundur ke belakang ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian pasal 1. Saya undang semuanya untuk membuka Kejadian pasal 1. Inilah DNA-nya manusia, saudara. Manusia yang saya katakan adalah manusia ilahi. Saya nggak tahu saudara manusia ilahi atau bukan. Kalau manusia ilahi, DNA seorang manusia ilahi adalah memahami sungguh perintah ketika Tuhan menciptakan manusia ilahi yang namanya Adam itu. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. 3, 1 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Intinya ketika manusia, Adam, ketika Tuhan ciptakan sebagai ciptaan terakhirnya,
Karena setelah Adam diciptakan, Alkitab katakan kemudian Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7, hari Sabat. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak. Dan kalimat berikutnya, taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas semua yang kuciptakan sebelum kau kuciptakan Adam. Berkuasalah atas semuanya, taklukkanlah semuanya. Inilah DNA-nya manusia ilahi yang mengalir hembusan nafas Allah dalam hidupnya. Sehingga manusia ilahi sepanjang dia masih bisa bernafas di muka bumi ini akan berusaha terus untuk menaklukkan bumi, menguasai bumi, bekerja, memenangkan apapun yang ada di depannya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kalau saudara adalah orang yang malas, saya nggak nuduh saudara, saudara yang paling tahu dirimu sendiri. Maka saudara bukan seorang Kristen. Kristen sejati, dengarkan saya, adalah seorang yang suka akan karya, suka berkarya, suka bekerja. Bahkan dia tidak akan pernah puas dengan apa yang pernah atau ada dalam tangannya. Dia selalu memikirkan apa lagi yang harus kukerjakan. Karena perintah Tuhan untuk berkuasa dan menaklukkan dunia. Maka bagi seorang Kristen sejati tidak ada masa pensiun dalam segala aspek saudara. Mungkin karena status pegawai negeri sipil dia harus pensiun. Mungkin sebagai seorang pegawai di kantor, di pabrik dia sudah punya jabatan dan usia sudah tua harus istirahat pensiun. Tapi seorang Kristen sejati meskipun perusahaan dan negara tempat dia mengabdi sebelumnya memensiunkan dirinya, maka orang ini sampai matinya harus terus berkarya. Makanya saya senang sekali kalau saya lihat ada orang tua sudah masuk masa pensiun dalam pekerjaan, tapi terus memikirkan, terus berkarya, terus berusaha. Entah itu kerja di rumah, menanam, gak pernah diam, terus masuk dalam dunia pelayanan. Saya kenal seorang, mungkin dia saat ini dengar, mantan seorang pejabat, tangan kanannya menteri. Dia sudah punya segala-galanya saudara. Ya. Tapi hari-hari ini yang saya perhatikan dari status-statusnya, dia masih berkarya dengan cara apa? Menulis buku, menulis banyak buku. Salah satu bukunya saya dapatkan saudara. Terus, update terus. Saya sampai bingung, ini bapak tiap 3 bulan sekali ngeluarin buku. Berarti dia terus berkarya. Mungkin negara tidak membayar gajinya lagi. Mungkin dia untuk bekerja karena usia juga agak kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan tantangan-tantangan yang milenial. Dia kalah dengan anak-anak milenial. Tapi dia terus berkarya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Manusia Allah itu seperti Allah yang terus bekerja. Jangan bilang sama saya Tuhan Yesus gak bekerja hari-hari ini. Dia berkata dengan sangat vulgar, dengan jelas. Aku mau kembali ke rumah Bapakku ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mau menyiapkan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus. Hari-hari ini dia belum datang ke dunia. Sebab dia berkata kalau semua sudah jadi, kalau tempat yang kusediakan untukmu sudah jadi, aku janji akan menjemputmu, membawamu. Agar di mana aku berada, kamu pun berada. Dia belum jemput kita hari ini. Dia belum datang kembali ke dunia ini. Artinya apa? Pekerjaan yang dia kerjakan kalau hitungan tahun Masehi 2000 tahun yang lalu ketika dia naik ke surga, itu belum selesai sampai hari ini. Dia terus bekerja di rumah Bapaknya menyiapkan tempat bagi kita yang kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, tempat dalam kekekalan bagi manusia itu adalah Yerusalem baru. Berarti kita bisa pahami Yerusalem baru itu bukan kun fayakun. Bukan Tuhan Yesus berkata aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Bukan. Yerusalem baru, dengarkan saya. Tempat Bapak Ibu dan saya dalam kekekalan itu suatu tempat, suatu kota yang Tuhan bentuk langsung. Dengan tangannya, dengan hatinya, dengan pikirannya. Padahal kalau mau dia tinggal berfirman maka semua itu jadi. Tapi itu tidak dikerjakan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bagaimana kita, kau dan aku, yang mengaku adalah pengikutnya, followersnya, orang Kristen. Apakah sudah terus bekerja? Hari-hari gak boleh kalah dengan dunia saudara.
Dunia boleh meracuni pikiran kita. Susah sekarang Sen. Mendingan udah tiarap dulu aja. Udah gak usah ngapa-ngapain lah. Yang penting bisa makan aja udah cukup. Setan lagi mengganggu kita dengan pikiran-pikiran begitu saudara. Tapi saya sudah pernah khotbah dalam beberapa minggu yang lalu. Kita harus menangkap peluang saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan di jalan yang buntu. Selalu ada pintu asalkan kita mau mencari pintu itu. Kasih Tuhan biji mata Tuhan, bagaimana kita? Kalau kita membaca tokoh di Alkitab saudara. Ada salah satu tokoh yang bagi saya luar biasa, yang saya kagumi. Kalau berkali-kali dalam mimbar ini saya bilang, kalau saya ke surga, ini satu di antara 5 manusia yang ada di Alkitab yang pengen saya cari pertama kali. Orang ini namanya Paulus. Bapak Ibu, kalau saya membaca Paulus, saya membayangkan ini orang secara fisik tidak elok. Gak bagus, gak ganteng. Mungkin kalau dia hidup zaman ini, perempuan-perempuan di gereja ini dan kau yang menonton live streaming ini, mungkin secara fisik tidak tertarik dengan laki-laki ini. Tidak punya hasrat seksual dengan laki-laki ini. Dia sendiri mengatakan di dalam tulisannya, aku ini gak elok. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan matanya besar, teramat lebih besar daripada mata-mata orang-orang yang hidup di zaman itu. Ya. Ada yang berkata kepalanya bulat dan dia punya cacat, punya penyakit. Yang orang tuh kalau ngeliat dia aja langsung tahu ini orang penyakitan begitu. Tapi orang ini luar biasa Tuhan pakai. Meskipun dia punya kelemahan saudara. Dengarkan saya ya. Saya gak ngomongin dia sebagai seorang hamba Tuhan. Saya baru ngomongin Paulus sebagai seorang manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Dia bilang ada duri dalam daging. Seperti Pastor Silvi tadi ngomongin almarhum papa saya, almarhum mertua saya. Mertua saya melayani Tuhan, doain orang sakit sembuh. Doain siapapun, orang itu sembuh. Sampai sekarang saya masih bisa tunjuk hidung tuh orang-orang yang pernah didoain papa mertua saya dan mereka mengalami mujizat. Tapi papa saya doa untuk dirinya sendiri, dia tidak mengalami mujizat dalam artian penyakitnya bisa sembuh. Dia dipanggil Tuhan. Paulus juga demikian. Dia mendoakan orang, begitu mudahnya orang sakit sembuh. Tapi Tuhan membiarkan duri dalam dagingnya. Supaya dia tidak sombong. Artinya saudara, Paulus punya kelemahan fisik. Saya nggak tahu gimana bentuknya, gimana sakitnya, sehingga rupanya seperti apa. Saya nggak bisa ngebayangkan. Saya hanya bisa coba meraba-raba seperti apa. Dan kalau saya melihat orang-orang yang hidup di 2020 yang saya lihat di sekitar saya, mungkin yang paling jelek yang saya lihat, Paulus lebih jelek daripada orang itu. Orang yang punya fisik jelek saudara. Orang yang punya kelemahan fisik pula. Sudah fisiknya jelek, punya kelemahan fisik dalam artian sakit mungkin lemah, tentu bersaing dalam marketplace, bersaing dalam dunia kerja, gak bisa. Omong kosong lah saudara, ada orang jelek, ya, meskipun dia pinter, terus dia masuk kerja langsung dapat posisi yang bagus. Ya. Pasti yang lihat yang namanya good looking, itu dilihat. Makanya orang kalau mau interview, saudara, itu berusaha meskipun tampilan rupanya kurang baik, dia menampilkan packaging dengan baik, baju yang terbaik, dasi terbaik, celana terbaik, wangi terbaik, rambut di blow segala macam. Kenapa? Karena itu orang itu melihat dari first sight, tatapan pertama. Kalau good looking, paling enggak sudah memenangkan beberapa persen. Saya sudah mengajar mata kuliah homiletika sejak tahun 2011, 2012. Ya saudara ya, mengajar mata kuliah khotbah. Saya bilang sama semua, saya ngajar ini bukan di STT saja, tapi di beberapa gereja yang minta agar pelayan Tuhannya diajarkan gaya berkhotbah atau cara berkhotbah yang baik. Saya selalu berkata, ilmu khotbah paling sederhana tuh 5 menit pertama. 5 menit pertama kau di mimbar, kau yakin, kau pede, kau ngomongnya lancar, kau tidak terlihat kaku, itu sudah menangkan pertempuran, saya bilang. 75% sudah kau menangkan, tinggal 30% itu apa kontennya saja. Jadi kalau saya mengajar mata kuliah homiletika, saudara, nggak bisa gitu kita khotbah sambil begini di mimbar. Saudara-saudara, ya, terus garuk-garuk kepala begitu. Meskipun isinya bagus banget, tapi kalau penampilannya santai, ya, saudara. Lo gak mungkin nonton gue, lo gak mungkin denger gue. Apalagi kalau baru naik mimbar terus jatuh kedua gitu. Oh, ilfil langsung semuanya. Nah saudara, Paulus kalau kita bayangkan berarti dia gak mungkin bisa bersaing.
Tapi luar biasanya, ini orang tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah mengasihi dirinya sendiri. Bahkan kalau kita membaca, saudara, sudah disebutkan oleh Pastor Sivi dalam ibadah yang pertama tadi, 2/3 perjanjian baru itu dia yang nulis. Semua surat yang ada kotanya, Tesalonika sebutkah, Efesus sebutkah, Korintus sebutkah, Galatia sebutkah. Itu semua gereja. Jadi gereja, kemudian ada surat Paulus kepada gereja di kota itu. Terus kita bisa baca di Alkitab perjanjian baru kita. Itu semua gereja adalah buah pelayanan Rasul Paulus, saudara. Semua gereja yang ada di perjanjian baru itu ada utang budi sama Paulus. Kalau Paulus mau, saudara, dia tinggal bilang saja sama jemaat Galatia dan Efesus, kota yang besar itu, persepuluhannya kirim ke saya ya. Tinggal ditakut-takutin aja. Kira aku melihat Korintus, kalau kau tidak menabur bagiku, kau akan dikutuk. Gampang, selesai. Tapi Paulus tidak pernah meminta-minta. Kalau gereja itu menabur dengan sukacita baru dia terima. Tapi dia tidak pernah meminta apapun dari gereja itu. Paulus menghidupi dirinya sendiri. Meskipun terbatas. Apa yang dia kerjakan? Kita buka saudara Kisah Rasul 18. Kisah 18 ayat 1-3. Saya baca buat saudara Kisah 18 ayat 1-3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 2, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani dan seterusnya. Paulus, saudara, coba perhatikan, dia punya kelemahan fisik, tampilan yang tidak elok. Makanya kalau Bapak Ibu melihat lukisan-lukisan orang-orang di abad pertengahan tentang rasul-rasul Tuhan yang gambarin tentang Paulus, itu Paulus gambarannya paling jelek dibandingkan rasul Tuhan yang lainnya. Yang paling ganteng tuh biasanya Rasul Yohanes, saudara. Yang paling keren, paling gagah tuh namanya Rasul Petrus, ada brewoknya begitu. Tapi kalau kita melihat gambaran-gambaran Rasul Paulus yang dilukiskan oleh pelukis-pelukis di abad pertengahan, di zaman kekristenan mulai menjadi kekuasaan atau dalam arti agama negara, lukisan tentang Paulus semuanya gak ada yang bagus. Gak ada yang menggambarkan Paulus layaknya cover boy, layaknya bintang-bintang sinetron. Gak ada, saudara. Maka mestinya saudara dengan bayangan seperti itu untuk bisa bersaing dalam marketplace, dalam hal ini pekerjaannya adalah tukang kemah. Dia pasti kalah saing meskipun dia punya skill bagus. Tapi mana ada saudara orang lebih mempercayakan sesuatu kepada orang yang tampilan fisiknya saja lemah. Tapi Paulus terus bekerja. Dia bekerja dengan tangannya sendiri, menghidupi dirinya dan pelayanannya sendiri. Makanya saya sedih saudara lihat hari-hari ini hamba-hamba Tuhan banyak mengeluh. Kalau dia mengeluh kepada Tuhan di ruang doanya sih saya bisa maklumkan ya saudara ya. Tapi kalau mengeluhnya di sosmed, aduh sedih sekali. Beras sudah menipis, di dapur tinggal garam. Itu apa coba namanya? Maafkan saya ya, saya mah vulgar aja. Itu apa coba namanya? Meminta belas kasihan kan? Alasannya gereja tutup, tidak ada persembahan masuk. Meskipun gereja tutup, tidak ada persembahan masuk, apakah dia tidak boleh atau tidak tidak harus bekerja? Dia kan harus bisa bekerja. Makanya saya bersuka cita mendengar teman-teman saya hari ini. Ada beberapa pendeta di kampung tempat, di pelosok lah, jauh lah dibandingkan saya gitu ya, di kampung pelosok. Beberapa hari ini japri saya via WhatsApp Messenger. Pendeta, gembala. Ya, mungkin dia juga nonton karena dia cukup mengikuti khotbah-khotbah saya. Tapi saya bangga bro sama lo. Ya. Meskipun tidak saya bales ya WhatsApp-nya dia, tapi saya doakan. Dia jualan pakaian di toko online. Saudara. Apakah ini haram? Kagak haram. Sorry ya, lebih haram begini-gini daripada bekerja seperti itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan.
Itu kenapa saya juga gak diam. Gereja saya sama dengan gereja saudara di rumah saudara. Hari Minggu terbatas. Tengah minggu tidak bisa melakukan ibadah. Kalau ngomongin persembahan yang dalam bentuk fisik datang di dalam hari Minggu juga sama berkurangnya. Tapi tanya teman-teman saya di sini. Kadang-kadang mereka capek juga ngikutin saya. Karena saya mau begini, mau begini, mau begini, mau begini. Di bulan Juli nanti paling tidak saudara, saya sudah mulai. Di channel YouTube saya, di The Warriors. Sehari ada 2 kali live streaming. Di Juli pertengahan rekaman saya akan muncul setiap malam. Saya berdoa bisa tiap hari. Nanti di bulan Agustus saya mau sama istri saya bikin podcast ngobrol tentang keseharian. Di Agustus pertengahan saya mau undang-undang orang, pendeta-pendeta atau orang-orang yang bisa menginspirasi. Saya sudah data itu, saya udah undang, udah dijadwalkan untuk rekaman. Supaya apa? Supaya dari hasil rekaman itu bisa semakin memberkati. Oh Pak Seno nyarinya itu ya nyari supaya dapat uang di YouTube. Oh jauh dari pikiran saya nyari uang di YouTube saudara. Yang saya tahu firman Tuhan berkata kalau kita bekerja maka kita akan makan. Panggilan saya tidak seperti saudara. Panggilan saya dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma di mimbar ini tapi di mana saja. Saat ini saya punya YouTube. Saya melayani Tuhan di situ. Kalau nanti ada berkatnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada saya gak mikirin. Saya bangun YouTube ini udah 4 tahun, hampir seumur gereja. Di 3 tahun awal dapat apa dari YouTube? Gak dapat apa-apa, yang ada dapat capeknya doang saudara. Tapi itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Saya menangkap spiritnya Paulus. Yang selalu untuk bekerja, tidak pernah berpangku tangan. Sehingga hidupnya dimanapun dia melangkah, masuk ke kota apapun, dia terus bisa hidup. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Ada satu tokoh lain di perjanjian lama yang beda dengan Paulus. Kalau Paulus ini ahli Taurat, orang Farisi. Yang di perjanjian lama yang saya mau kasih contoh ini orang kafir pula, perempuan pula, tapi punya spirit yang excellent tadi. Yang selalu mau bekerja, gak mau berpangku tangan. Bagi perempuan ini dan Paulus yang saya sebutkan tadi, berpangku tangan itu haram. Karena dia tidak pernah berpangku tangan, karena dia punya tanggung jawab paling tidak untuk dirinya sendiri, maka apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Tokoh siapa itu saudara? Coba kita buka yuk, Rut. Ini orang hebat banget, bukan orang Yahudi Rut ini saudara, orang Moab. Bangsa Moab tuh bangsa yang dikutuk Tuhan saudara. Dia berasal dari bangsa yang dikutuk Tuhan, dia punya darah terkutuk sebenarnya. Dia punya kesempatan masuk dalam keluarga Yahudi. Dia menjadi menantu dari Elimelek dan Naomi. Dia menjadi bagian dari orang Yahudi karena pernikahan. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun tadinya dia kafir, dia tidak anak Tuhan, tapi ketika dia menikah dengan orang Yahudi, imannya kepada Elohim Adonai, imannya Rut kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu lebih gila daripada iman mertuanya dan suaminya, saudara. Maka jangan bilang sama saya, Pak Seno, saya ini udah pernah menangin orang, paling tidak suami saya dulu Pak, itu dulu gak percaya Tuhan Pak, tapi sekarang percaya Tuhan Pak. Saya udah menangin orang, kau boleh berkata begitu Bu. Tapi di mata Tuhan bisa jadi imanmu hari-hari ini jauh lebih memble daripada iman suamimu yang baru kenal Tuhan beberapa tahun. Sebaliknya juga begitu. Rut kenapa punya iman yang luar biasa? Yuk kita baca yuk. Rut pasal 1 ayat 22. Lanjut pasal 2 dan seterusnya nanti sampai saya bilang stop. Saya akan baca dengan cepat buat saudara. Rut pasal 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu. Menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pasal 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan.
Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Bapak Ibu, ini Rut, orang Moab. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Hakim-Hakim, kalau Bapak Ibu membaca kisah Rut pasal pertama, Naomi yang tua tinggal sebatang kara, suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati, dia hanya tinggal dengan 2 menantunya, salah satunya Rut. Berkata kepada 2 menantunya, nak, menantuku, kamu pulang saja ke rumah ibumu. Aku ini udah gak punya apa-apa lagi. Aku juga gak punya anak laki-laki yang bisa kuberikan kepadamu sebagai ganti suami yang mati itu. Jadi kau pulang saja ke rumah ibumu, kau nyaman di sana, bahagia di sana. Siapa tahu kau masih mendapat jodoh di kampung halamanmu di Moab. Orpa, iparnya si Rut, kembali ke Moab. Tapi Rut bilang, enggak mama mertua. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Dimanapun kau berada, aku berada. Kalau kau pergi ke situ, aku ke situ. Kalau kau mati di situ, aku mati di situ. Tuhanmu, Tuhanku. Itu kata Rut. Kenapa saya bilang Rut punya iman lebih luar biasa daripada orang yang membawanya masuk menjadi orang Yahudi. Gak seperti banyak orang di luar sana yang menjadi Kristen. Merasa sudah dibaptis, sudah punya agama Kristen, kemudian santai, kemudian biasa. Rut gak begitu. Maka dia ikut Naomi, saudara. Tinggalkan ibu, bapak, saudara, kampung halamannya Moab. Itu jauh banget loh dari Bethlehem loh. Jauh, saudara. Di Bethlehem, di kampung halamannya Naomi, ada siapa di situ? Kenal siapa di situ? Nggak kenal siapa-siapa. Yang dia kenal cuma Naomi, mertuanya yang sudah tua juga. Bapak Ibu mikir nggak? Apakah Rut nggak berpikir, tinggal berapa tahun lagi nih umur mertuaku ya? Jangan-jangan nanti aku sampai di Bethlehem, mertuaku mati. Lalu aku sama siapa nanti? Apakah tidak terbersit pikiran seperti itu di benaknya Rut? Pasti iya. Tapi Rut berkomitmen. Saya berani yakin meskipun Alkitab nggak menulis, saya berani menafsirkannya begini. Aku sudah bertahun-tahun sejak jadi menantunya Elimelek dan Naomi. Aku menjadi istri dari suamiku, aku sudah menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini Allah yang benar. Kalau aku kembali ke rumah ibuku, kampung halamanku, aku jadi kembali penyembah dewa-dewa, Baal-Baal, patung-patung, aku gak mau. Jadi meskipun perasaanku sakit gak bisa ngeliat ibuku lagi. Mungkin ketika ibuku dan bapakku mati, aku gak bisa menguburkan mereka. Tapi ini yang kupilih. Sebab kalau ku ikut mertuaku ini, meskipun dia sudah tua dan gak punya apa-apa, dia mau kembali ke Bethlehem. Dekat Yerusalem, dekat bait Allah, dekat kota dan yang semua penduduknya menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Semoga dengan aku milih ini, aku semakin intim dengan Tuhannya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai di Bethlehem. Ingat ya, Rut yang bawa Naomi. Logikanya yang bertanggung jawab siapa? Naomi. Seperti kalau Bapak Ibu ngajak saya, atau Pak Andi misalnya ngajak saya, Pak Seno, saya punya proyek di Palembang, yuk ke Palembang yuk. Terus saya ikut sampai di kota Palembang, terus Pak Andi pergi sama teman-temannya meeting, saya dibiarin di hotel sendirian gitu. Dikasih makan enggak? Di entertain enggak? Coba gimana perasaannya? Ya, logikanya kan begitu. Saya yang ngajak Pak Andi. Berarti kan logikanya ya Pak Andi yang melayani atau menemani saya lah. Loh saya diajak kok. Kan logikanya gitu. Jadi ketika Rut ikut Naomi, di kampung halamannya Naomi, yang bertanggung jawab kan Naomi. Apalagi dia perempuan yang sudah dituakan di Bethlehem. Dia punya sanak keluarga. Mestinya Naomi ngomong sama keluarganya, tolong dong. Kalian gak perlu kasihan sama aku deh. Tapi aku punya menantu nih. Orang asing nih, dia gak kenal siapa-siapa. Tolong dong kasih gandum, yang penting dia bisa makan lah. Mestinya dia yang mengerjakan itu karena Naomi harus bertanggung jawab atas hidupnya Rut. Tapi perhatikan sampai di Bethlehem, pas lagi musim panen. Ini Rut ini perempuan cantik atau jelek kira-kira? Aduh, gue pernah cerita seri Rut ini 7 seri loh saudara. Elimelek Naomi itu bisa ke Moab, keluar negeri, itu orang kaya. Sampai di Moab dia punya mempertontonkan kekayaan. Sehingga Rut ini dengan mudahnya nikah aja. Anaknya Naomi dan Elimelek siapa? Mahlon dan Kilion. Secara harafiah artinya apa? Mahlon itu artinya sakit, Kilion itu artinya kematian.
Coba, ada nggak yang di sini perempuan-perempuan kalau belum punya suami, terus ada laki-laki namanya Mati Hutagalung, mau nggak dinikahi? Meskipun punya Ferrari kek, ya punya Lamborghini kek, namanya Mati Hutagalung, saudara. Maafkan ya yang marga Hutagalung, ini contoh aja. Ya, mau nggak kira-kira? Gila, namanya Mati, gak enak bener. Ntar gue belum apa-apa udah mati, ditinggal mati, jadi janda gue. Tapi si Ruth ini tetap aja mau nikah, kenapa? Karena kaya raya suaminya ini. Saudara, jadi namanya kaya raya si laki-laki anaknya Naomi dan Elimelek, tentu ketika milih perempuannya jelek ala kadarnya atau perempuan cantik. Cantik lah. Saya berani yakin Ruth ini mungkin anak orang kaya yang pedikur, gak pernah nanem, gak pernah nandur, gak pernah megang golok. Tapi ketika sampai di Bethlehem dia bilang sama mertuanya, mertua lagi panen nih. Izinkan aku menyabit ya di belakang penyabit-penyabit itu ya. Siapa tahu ada bulir-bulir jelai yang jatuh yang aku bisa pungut nanti bisa buat kita makan. Oh iya nak, silakan diberkatilah dirimu. Baca baik-baik. Si Ruth ini dari pagi buta sampai ketika Boas datang. Kok Boas langsung bisa merhatikan si Ruth sih? Oh, si Ruth pasti pakai baju seksi ya. Jangan begitu pikiran kotormu saudara. Ruth itu orang Moab, orang asing. Berarti apa? Gestur tubuhnya, bentuk tubuhnya, pakaiannya, bahasanya beda. Jadi meskipun perempuan-perempuan kerja di ladang, ada satu perempuan asing yang gesturnya beda, bajunya beda, rambutnya beda, ya pakaiannya beda, pasti menjadi perhatian si tuan tanah ini namanya Boas. Siapa perempuan yang asing itu kok ada di belakang-belakang penyabit-penyabit? Oh, itu mertua, tuan menantunya Naomi yang baru pulang itu loh. Ya, dari pagi dia minta izin kepada kami. Dan sampai detik ini gak pernah sedetik pun dia berhenti. Bayangin si gadis cantik ini, janda muda, ya, ini kerja dari pagi. Bahasanya yuk, kita lihat ayat 17-nya. Kita baca ayat 17-nya, Rut pasal yang ke-2. 3:1 ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Sampai petang dia gak berhenti saudara. Lanjut ayat 23-nya. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Perhatikan, jadi si Rut ini kerja dari pagi sampai sore bukan di hari pertama. Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi Rut ini bisa jadi permaisuri atau putri orang kaya yang gak biasa kerja. Ketika dia berikhtiar, saya kerja ya mertua ya. Mumpung lagi ada panen ini. Ketika dia bekerja, mungkin saya bisa ngebayangin. Hari pertama tuh dia rajin banget. Kenapa? Dia masih punya kekuatan. Yang penting mertuaku, aku cinta dia bisa makan. Aku juga bisa makan. Tapi sampai sore loh, sampai petang loh. Ya, dia pungut berapa? Seeva jelai. Seeva tuh berapa saudara? Kurang lebih 36 liter saudara. 2 galon aqua saudara. Si putri ini bawa 2 galon aqua jelai. Terus Alkitab ayat 23 dia kerjakan tuh setiap hari sampai musim panen berakhir. Saya ngebayangin gini loh. Apa enggak pas dia hari pertama kerja, petang sampai ke rumah bawa gotong 1 eva itu, dia enggak ngomong sama mertuanya, mertua keram. Jarem itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Ya, yang ngerti itu orang Ibrani. Jarem itu apa ya? Pegel-pegel ya. Minta urut. Terus pas besok paginya, kuroyok. Mertua, istirahat dulu ya, capek. Nanti lusa dia aku janji. Tapi dia gak kerjakan itu. Tiap hari dari pagi sampai petang. Besoknya pagi, petang, pagi, petang. Saya gak tahu apakah kulitnya jadi berubah itu. Jadi kasap, jadi hitam, dia gak peduli. Dia bekerja. Dan dia diberkati Tuhan. Diberkatinya bukan cuma bisa makan. Akhirnya apa? Si tuan tanah yang namanya Boas ini bisa jatuh cinta loh sama perempuan kafir ini. Bapak Ibu tahu nggak? Si Boas jadi penebusnya Naomi. Berarti ketika Boas menikahi Rut, itu anak laki-lakinya sebenarnya itu anaknya Naomi. Pengganti anak Naomi yang sudah mati. Jadi Boas itu sebenarnya bukan secara garis hukum Yahudi, itu bukan bukan bapak dari pernikahannya, antara anak dari pernikahannya dia dengan Rut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca silsilah Yesus, makanya kalimatnya kan, coba kita lihat aja yuk, supaya Bapak Ibu bisa paham maksud saya apa. Oke,
Taruh saya lihat dulu. Oke. Kita lihat ayat Matius 1 ayat 5. Perhatikan baik-baik. Ini bedanya saudara. Ya, Matius 1 ayat 5. Bersama saya ya, Matius 1 ayat 5. 3, 1 ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Disebutkan di situ dari Rut, saudara. Ya, maksudnya apa? Untuk memperjelas bahwa yang namanya Obed itu sebenarnya adalah meskipun secara genetika anaknya Boas dari Rut, tapi sebenarnya secara garis pohon Yahudi, dia punya garis pohon bukan dari Boas, tapi dari mana? Dari Elimelek. Karena ketika Boas menikahi Rut, Boas itu sebenarnya adalah juru selamat, penebus. Sebab si Naomi ini aib, perempuan aib nih. Kenapa? Dia tidak bisa meneruskan marga suaminya. Suaminya mati, 2 anak laki-lakinya ada tapi mati, sehingga dia tidak bisa meneruskan nama marga Elimelek itu. Itu aib, saudara. Makanya ketika akhirnya Rut mengandung dan melahirkan anak dari Boas, baca baik-baik di pasal terakhir Rut, ayat-ayat terakhir, perempuan-perempuan di kota Betlehem bilang gini, kamu tuh bersyukur ya Rut ya, kamu mempunyai menantu yang harganya, yang nilainya jauh dari 10 anak laki-laki. Karena mestinya kamu tuh disebut perempuan aib, kamu tuh pembawa sial keluarga Elimelek. Tapi gara-gara menantu kafirmu itu, ada laki-laki yang kaya raya, yang memang dari keturunan Elimelek yang mau menikahinya. Sehingga nama keluargamu tidak terputus. Kau itu beruntung banget ya Naomi ya. Rut diberkati Tuhan luar biasa. Awalnya karena apa? Selain karena punya iman kepada Tuhan, dia bekerja. Yuk hari-hari ini ya, siapapun saudara. Bekerja. Kalau gak mau kerja, jangan makan. Maka khotbah saya, berpangku tangan itu haram. Babi gak haram. Amin? Amin semuanya. Tapi berpangku tangan itu haram. Maka kalau kau anggap saya hamba Tuhan, hari ini bekerjalah. Kerja apa Pak Seno? Apa saja yang di depan matamu. Kalau depan matamu sapu, rumahmu kotor, kerja. Kerjalah, nyapulah seperti nyapu rumahnya Tuhan. Kalau habis dengar ini Bu, kau ke dapur ada bawang, ada ayam yang harus kau olah. Masaklah, kerjalah. Masaklah seperti untuk Tuhan. Maka boleh cek teman-teman di sini semuanya. Saya kalau datang ke sini, saya bukan saja tahu ini gereja, tapi saya sadar di rumah Tuhan. Maka sampai di gereja, apa yang saya kerjakan? Saya lihat saudara, ini gereja kotor apa enggak nih? Tanya, saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau saya lihat kotor, saya ambil sapu, saya ambil pengki. Kalau kaca kotor, saya ambil kaca, kanebo saya lap. Saya yang lap sendiri, kenapa? Bukan karena saya cari muka. Karena saya sadar ini harus saya kerjakan. Kenapa? Ini rumah Tuhan. Kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan melihat itu. Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar kepada saya. Maka jangan bilang atau ngiri sama saya lah. Karena ini sudah saya kerjakan. Oh Pak Seno itu kan karena gerejanya Pak Seno. Dengarkan saya ya. Dulu ketika saya bahkan belum mau jadi pendeta. Ketika saya masih jadi anak muda. Di gereja di gereja ibu bapak saya. Kalau saya ke sana, kalau kotor mata saya itu gatel saudara. Pasti ngambil sampah. Pasti nyapu. Kalau dulu ada panitia Natal sampai pagi. Yang lainnya habis pagi langsung pulang. Saya yang paling terakhir pulang. Kenapa? Bersihin gereja. Ketika saya jadi pendeta di gereja lama. Tanya istri saya, pekerja-pekerja lain jam 9 udah pulang, saya nungguin yang nutup gereja. Kalau ada ngangkat-ngangkat speaker, betulin apa? Saya paling tidak kalau nggak bantuin, saya nemenin dia. Kalau ada yang saya bisa kerjain, saya kerjain. Saudara, kerjakan ini. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka kau pasti akan diberkati. New normal, susah bagi orang. Tapi berkat berlimpah buat kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Turunkan kepala kita doa.